Halo semuanya, apa kabar? Senantiasa kita bisa bertemu lagi ya Mas Bro. Di sini aku akan menceritakan sebuah cerita God of War mitologi Yunani yang bermula dari masa di mana masa kekayaan Titan dan Dewa Olympus. Oke, kita ceritakan dari sini terjadinya perang antara dewa-dewa besar yang lebih dikenal sebagai Primordial. Primordial adalah sang pencipta alam yang di bumi, dan mereka pun bertarung untuk melihat ciptaan siapa yang paling sempurna. Beberapa perperangan terjadi dengan jangka waktu yang sangat lama hingga suatu waktu salah satu primordial terkena pukulan. Percikan darah dari primordial ini pun jatuh ke lautan hingga akhirnya terciptalah tiga penjaga kehormatan, disebut sebagai The Furies. Mereka bertugas untuk menuntut balas terhadap para pelanggar sumpah. Para Fury ini tidak terikat dengan siapapun karena mereka adalah pelindung kehormatan, pelaksana hukuman, dan penghukuman pengkhianat. Waktu terus berjalan hingga tahta primordial diambil alih oleh para Titan. Zaman Titan pun berakhir dengan diambil oleh keturunan berikut, yaitu para dewa Olympus. Akhirnya Zeus bersama saudara-saudaranya pun berkuasa atas dunia. Para Titan yang kalah pun diberi tugas oleh para Fury untuk menopang keseimbangan dunia. Ada yang dipenjara hingga dirantai, hingga suatu saat ada salah satu Titan yang berkhianat, ialah bernama Aegon. Aegon pun berlangsung dihukum oleh para Fury, kemudian dipenjara di salah satu batu. Oke, kita bercerita tentang kekuatan Zeus. Kekuatan Zeus di sini, Zeus pun berkuasa. Zeus memiliki anak bernama Ares yang tak lain adalah dewa perang. Ares membujuk salah satu Fury yang bernama Alecto untuk mengkhianati Olympus. Sedangkan pemimpin Olympus itu adalah Zeus. Ares dan Alecto yang merasa tak cukup kuat untuk melawan Olympus pun memutuskan untuk menikah. Karena berharap akan memiliki anak yang kuat dan bisa membantu mereka dalam menyerang Olympus, anak mereka bernama Orcos yang ternyata tidak memenuhi harapan Ares yang Alecto sama sekali. Akhirnya Alecto memberikan tugas pada Orcos untuk memegang sumpah. Waktu pun berlalu hingga Zeus mendengar sebuah ramalan bahwa akan ada salah satu anak yang akan membunuhnya. Ciri-ciri dari anak tersebut adalah memiliki tanda tubuhnya. Zeus adalah sosok dewa yang memiliki banyak anak. Ia sedang berhubungan dengan sesama dewa ataupun manusia. Zeus pun menyuruh Ares dan Athena yang juga anaknya untuk menemui anak tersebut, hingga mereka berhasil menemukan anak yang bernama Deimos. Deimos adalah anak yang memiliki tanda lahir unik di tubuhnya. Ares pun mengambil paksa Deimos. Ares diserang oleh kakak Deimos yang bernama Kratos. Sayangnya Kratos gagal menyelamatkan sang adik dan mendapatkan luka di mata kanannya. Ares pun berniat ingin membunuh Kratos namun dicegah oleh Athena. Cerita God of War mitologi Yunani terlanjut. Ares pun membawa demon ke bawah kemudian bernama Thanatos untuk mengurus dan menjaga ramalan agar tidak terjadi. Kratos yang merasa gagal pun bersumpah ia tidak akan pernah gagal lagi. Sebagai pengingat ia pun mentato dirinya persis seperti tanda milik adiknya. Hingga Kratos beranjak dewasa, ia pun menjadi pemimpin pasukan Sparta. Kratos pun menikah dengan seorang wanita bernama Lysandra, dan mereka memiliki anak bernama Calliope. Sayangnya Calliope jatuh sakit hingga terinfeksi kulitnya. Sedangkan dalam aturan Sparta adalah tidak ada yang boleh sakit. Kratos pun mati-matian mencari obat penyembuh demi melindungi anaknya agar tidak dibuang ke jurang dan dibiarkan mati. Kratos pun menemukan dukun yang menyarankan dirinya untuk mendapatkan obat bernama Ambrosia. Sedangkan obat tersebut sangatlah sulit untuk didapat, hingga para dewa pun bertaruh pada manusia yang bisa mendapatkan Ambrosia. Ares memasang taruhan pada Kratos. Kebetulan pemimpin pasukan barbarian yang bernama Alric pun juga mencari obat tersebut untuk mengobat sang ayah yang sakit. Akhirnya Kratos
bersama pasukan Spartanya pun melawan Alric yang bersama pasukan barbariannya. Kratos memenangkan pertarungan dan berhasil mendapatkan Ambrosia. Anak Kratos pun berhasil sembuh dengan obat tersebut. Kratos pun dinobatkan sebagai kapten dari pasukan Sparta oleh sang raja.